Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa tula dawam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa tula dawam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa tula dawam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa tula dawam. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudaraku dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita bisa mulai lagi, menambah lagi kajian kita, yaitu ngaji Rasa Kehidupan bareng Kang Ahlis, yang pada kesempatan kali ini kita ada di bab 8 dengan judul Semua Ada Dosisnya. Semoga apa yang kita kaji nantinya dapat bermanfaat dan juga terutama kita bisa istiqomah dalam hal ngaji Rasa Kehidupan ini. Semua perkara itu ada ukurannya, ada takarannya, dan ada dosisnya. Jadi semuanya, apapun itu, entah itu penyakit, masalah, keluhan, hal apapun yang terjadi dalam diri hidup kita, itu sudah ada ukurannya, ada takarannya. Kalau terlalu banyak akan kelebihan, dampaknya tidak baik. Kalau terlalu sedikit akan kekurangan, dampaknya juga tidak baik.
Yang baik adalah sesuai dosisnya, sesuai ukurannya. Termasuk apa yang kita kenakan semuanya, entah itu baju, entah itu perhiasan, entah itu makanan, entah itu minuman atau apapun, itu semuanya sudah ada ukurannya. Sehingga jika terlalu banyak itu juga tidak baik, terlalu sedikit itu juga akan kurang baik. Jadi kita usahakan seoptimal mungkin, sesuai dosisnya, sesuai ukurannya. Banyak sekali ibrah contoh yang ada di kehidupan kita, bagaimana semuanya ini sudah ada takarannya masing-masing. Ketika kita makan misalnya, itu terlalu banyak, itu juga tidak enak, akan hilang kenikmatannya. Ketika terlalu sedikit juga kurang, ya, sehingga nantinya tidak ada kekuatan ya, untuk bekerja, untuk beribadah seperti itu. Maka di sini semua ada dosisnya. Termasuk juga tadi sudah saya sebutkan bagaimana keluhan, masalah, ujian, cobaan, hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah ada takarannya, sudah ada dosisnya. Allah tidak akan menguji hambanya yang melebihi batas kemampuan hamba tersebut. Sehingga siapapun Anda, dimanapun Anda yang saat ini mungkin sedang punya masalah, keluhan, atau apapun itu, yakinlah bahwa Anda akan bisa mengatasi dan Anda akan keluar dari apapun itu, masalah, cobaan, ujian, keluhan, atau apapun itu. Karena di sanalah Allah akan mengangkat derajat Anda. Tapi di sini harus ada yang namanya proses. Jadi ketika seorang manusia ya, ini diberikan sebuah ujian, maka di situ adalah cara Allah untuk meningkatkan derajatnya. Dan di sini harus ada namanya proses ya. Jadi proses. Di setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada hikmahnya. Jadi kita harus berpikir, tafakkur ilallah. Apa sih hikmah dari kejadian ini? Mungkin ada yang diuji sedang hancur bisnisnya, tentang ekonomi, atau tentang keluarga, atau tentang hubungan, atau tentang pekerjaan, atau tentang apapun itu. Kita harus selalu berpikir hikmah apa dari kejadian ini. Dan kemudian kita juga harus mengedepankan yang namanya husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Sehingga dengan adanya itu nanti kita akan berproses. Ya. Jadi tidak hanya menjalani dan melalui, tapi berproses. Gitu ya. Berproses. Makanya ada yang bilang, ya, banyak orang bilang itu dewasa itu pilihan. Ya, dewasa itu pilihan. Bukan berarti orang yang umurnya lebih tua itu kemudian lebih dewasa, tidak. Karena dewasa itu pilihan. Jadi umpamanya umur setahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, berapa? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun mungkin ya. Ya, 100 tahun. Ya. Saya kira sekarang ini sudah jarang manusia yang bisa hidup sampai 100 tahun, ini sangat jarang sekali. Ya, sangat jarang sekali. Sehingga kita bisa tafakkur ilallah, berpikir kepada Allah. Sekarang umurnya berapa? Ya. Kemudian sisa hidupnya berapa?
Jadi kalau umpamanya sekarang umurnya 35 tahun, ya. Berarti sisa umurnya berapa? Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad 63 tahun. Berarti kalau 35 tahun ya tinggal berapa? 28 tahun lagi. 28 tahun lagi. Kemudian berarti sudah sekitar separuh. Terus yang sudah terjalani selama ini apakah baik atau kurang baik? Kemudian sisa kehidupan nanti mau dijalani dengan baik atau tidak baik. Ya, sehingga disinilah kita bisa muhasabah, kita bisa menghitung sendiri sebetulnya apakah kita sudah melakukan banyak kebaikan atau belum. Ketika belum, maka ini adalah kesempatan yang diberikan Allah pada kita. Kita masih diberikan kehidupan, kita bisa diberikan kesehatan. Maka tentunya kita isi dengan hal yang baik, dengan hal yang beribadah kepada Allah. Minimal ya tidak maksiat kepada Allah, tidak menjalankan, tidak melakukan hal yang zalim, hal yang aniaya, yang justru akan merugikan kita sendiri. Jadi saya berpesan pada diri saya pribadi juga pada saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Jadi mari kita gunakan kehidupan yang singkat ini, sangat singkat ini. Kita sudah menjalani sekian puluh tahun, tinggal berapa tahun lagi. Dan tentunya kita paham, kita sangat sadar bahwa kehidupan manusia ini tidak ada yang tahu. Jadi salah satu rahasia Allah adalah tentang kematian. Kapan? Apa besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Makanya hikmah dari tidak tahu ini, ya, kita harus selalu siap, gitu, selalu siap dengan melakukan hal kebaikan. Sehingga nanti pun kalau maunya dicabut ruh dari dalam raga kita, bismillah, insya Allah kita sudah pasrah kepada Allah. Ya, karena kita tidak punya, gitu. Kita bukan yang punya nyawa ini, bukan kita. Semuanya adalah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya disinilah kita menetapkan hati kita. Kita menetapkan hati kita. Jadi dengan dirosok kehidupan ini mengajak kita semua untuk menetapkan hati kita. Bagaimana kita selalu siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita selalu mengisi kehidupan ini dengan hal yang baik, dengan hal yang manfaat. Itulah salah satu cara bersyukur kita atas apa yang sudah diberikan Allah pada kita, kenikmatan kehidupan. Terlebih-lebih iman Islam semuanya diberikan kepada kita. Sehingga disinilah juga nantinya dengan menjalani kehidupan ini dengan seyogyanya. Ibadah. Kita ada rukun iman, rukun Islam, ya kita jalani dengan baik, tanpa terbebani. Karena semua ini ada dosisnya, gitu ya. Ada dosisnya. Kalau sholat ya sehari semalam ya 5 waktu. Ya, ini tuh. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Ya. Itu sudah ada dosisnya, itu yang wajib. Yang sunnah silahkan. Tapi juga jangan terlalu berlebihan gitu ya. Jadi jangan terlalu berlebihan sehingga justru akan akan melarati ya seperti itu. Jadi, ya sewajarnya saja, ya santai kan begitu. Jadi, juga jangan terlalu sedikit juga gitu ya. Atau bolong-bolong mungkin ya sholatnya ya. Jadi artinya kita lakukan. Puasa yang wajib ya, puasa Ramadan 1 bulan. Ya. Boleh puasa yang lain juga silahkan. Selama tujuan maksudnya benar. Gitu. Ya.
Dan puasa itu juga ada dosisnya. Jadi semenjak terbit matahari sampai terbenam matahari gitu. Jangan dibablaskan ya. Jadi tidak berbuka sehari semalam, tidak berbuka itu juga berlebihannya, malah dolim terhadap diri kita sendiri. Maka semua ini ada dosisnya. Jadi, makan minum terlalu banyak tidak baik ya. Makan minum terlalu sedikit juga tidak baik. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Dan makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka hal yang berlebihan. Jadi sudah jelas ya, jadi ada dosisnya. Kita makan ya sudah makan, ya, makan apa adanya juga sudah. Tidak terlalu pilih-pilih. Makan tuh apa sih makan itu ya? Makan apa istilahnya? Nah, yang mahal-mahal ya tidak masalah, yang penting itu manfaat. Jadi, artinya itu juga jangan yang mahal banget gitu loh ya, mahal banget gitu ya. Sampai makanan umpamanya jutaan dan sebagainya itu ya. Jadi kita ya makan sewajarnya saja lah, sewajarnya. Gitu ya, sewajarnya. Juga termasuk dari segi kuantitas juga. Jadi jangan terlalu banyak juga ya. Tidak terlalu banyak sakwakul dimakan sendiri ya. Atau minum sampai apa istilahnya kalau bahasa Jawa ini kelempoken ya. Itu juga kurang baik ya. Itu juga kurang baik. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Seperti itu. Istirahat tidur terlalu banyak ya, tidak sehat. Istirahat tidur terlalu sedikit juga tidak sehat. Jadi terlalu banyak tidur ya. Itu juga tidak baik juga tidur terus ya. Tidak baik juga. Atau tidak tidur sama sekali itu juga kurang baik. Kurang baik. Jadi santai. Ngaji rasa kehidupan ini ya kita mengajak sewajarnya saja. Cinta dan kasih sayang terlalu banyak tidak baik, cinta dan kasih sayang terlalu sedikit juga tidak baik. Termasuk cinta dan kasih sayang ya. Jadi artinya ya cinta kasih sayang ya, sama manusia, ke anak istri. Ya. Terlalu banyak juga tidak baik, artinya protektif, nanti jatuhnya ke protektif. Ya. Nanti suaminya mau ngapa-ngapain ini akhirnya terbengkalai ini ya, karena protektif gitu ya. Tidak boleh kemana-mana segala macam, terlalu dicurigai segala macamnya. Justru kan tidak baik, menimbulkan kecurigaan itu juga tidak baik. Dalam hubungan rumah tangga juga akhirnya tidak baik. Santai saja lah, santai artinya santai itu ya sewajarnya saja, sewajarnya gitu. Kemudian terlalu sedikit juga tidak baik. Di akhirnya malah tidak muncul ya, tidak muncul nanti namanya kasih sayang. Ya, makanya ketika kita berkeluarga itu sudah paham ya, saya kira banyak sekali ya doa-doanya itu kan semoga sakinah mawaddah warahmah. Ya, jadi sakinah mawaddah warahmah. Jadi ini perlu saya sampaikan ya, mumpung bahas tentang cinta ini. Ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Ini ya, atau biasa kadang banyak yang nyingkat samawa atau samara. Ya. Sakinah, mawaddah, rahmah. Ya. Atau samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Itu banyak ya, mohon maaf ya, yang bahasa Indonesia ini banyak yang disebutkan sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya. Ini kurang pas ya, karena wa-nya ini kan wawu ya. Jadi dan ya, jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi wa-nya ini sudah dan ya. Jadi umpamanya mau di Indonesia kan ya, semoga sakinah,
mawadah dan rahmah gitu loh. Jadi jangan sakinah, mawadah dan warohmah ya. Ini kurang pas ya. Jadi sakinah, mawadah, warohmah ya. Kalau mau di Indonesia kan sakinah, mawadah dan rahmah gitu loh ya. Jadi jangan sakinah, mawadah dan warohmah. Ini enggak pas. Baik. Monggo. Salam warahmatullah. Jadi sakinah, mawadah, warahmah gitu ya. Jadi samawa. Jadi sakinah ini netep ya. Jadi netap. Lanjut dulu ya. Jadi sakinah ini netep. Jadi netapnya hati, netapnya hubungan ya, itu sakinah. Sehingga ketika orang ini sudah sakinah, maka akan muncul namanya mawaddah. Mawaddah ini kasih sayang. Jadi kasih sayang, ini kasih sayang muncul ya. Kemudian rahmah ya. Rahmah. Jadi kalau sudah netap sakinah, mawaddah kasih sayang, kemudian rahmah itu muncul, rahmat dari Allah. Jadi kasih sayang Allah. Jadi kalau mawaddah ini kasih sayang antar manusia, antar kekasih, nanti rahmah itu akan muncul, ini kasih sayang dari Allah untuk hambanya. Tertawa terlalu banyak itu tidak baik ya, hatinya akan keras. Tertawa terlalu sedikit juga tidak baik juga, jadi mudah stres ya. Jadi tidak boleh tertawa terbahak-bahak ya. Itu tidak baik ya, akan membuat hatinya keras ya. Hatinya keras. Terlalu sedikit juga tidak baik ya, mudah stres ya. Wong kok tidak gelem senyum ya, merengut ya. Itu juga kurang baik ya. Senyum terlalu banyak juga tidak baik ya. Nanti ya, kira orang gila senyum-senyum sendiri ya. Senyum-senyum sendiri ya. Senyum sendiri ini juga tidak baik juga, ini kayak orang gila. Senyum terlalu sedikit juga tidak baik ya, kayak orang sakit gigi. Jadi merengut ini juga kurang baik ya. Artinya ya pas-pasan lah ya, pas-pasan. Ada orang senyum ya kita balas senyum. Kita santai ya. Seperti itu. Kemudian ibadah ya terlalu banyak itu juga tidak baik juga. Dia akan jemu ya. Jadi akan jemu. Ibadah terlalu sedikit juga tidak baik ya. Nanti hatinya akan gersang ya. Jadi, ya sebetulnya semuanya ini sudah ada takarannya masing-masing dan sesuai dengan pribadi orang masing-masing ya. Ada sih orang yang memang sukanya ngaji terus itu juga bisa, atau sholat terus itu juga bisa ya. Tapi sesuai dengan karakter ya, atau hati orang masing-masing saya kira. Tapi tentunya kita paham dengan yang terjadi dalam diri hidup kita. Ini kita ini cocoknya pasti yang mana gitu ya. Tapi yang jelas sesuai dengan karakter kita masing-masing ya. Pokoknya standar lah ya, sholat ya, puasa, ibadah seperti itu. Jadi sehingga nyaman ya, kita menjalani kehidupan ini nyaman gitu. Nyaman. Amal terlalu banyak tidak baik ya, akan jadi sombong. Amal terlalu sedikit juga tidak baik, akan jadi hampa ya. Termasuk amal pun itu juga kalau terlalu banyak berlebihan juga tidak baik juga. Akan dikhawatirkan sombong, tapi ya kembali lagi ke tadi itu, jadi karakter. Ya banyak sih yang bilang ya tidak ikhlas tidak apa-apa, amal tidak ikhlas tidak apa-apa, yang penting banyak daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Bukannya amal yang penting sedikit tapi ikhlas, bukan itu. Dibalik ya, amal banyak tidak apa, yang penting amal tidak ikhlas tidak apa, yang penting banyak. Itu seperti itu ya. Jadi intinya semua ada dosisnya, dan saya yakin kita tahu lah ya, sebagai orang yang mukallaf ya. Mukallaf ini sudah akil balik ya, sudah bisa membedakan perkara hak batil ya. Insyaallah kita juga sudah tahu ya, sudah paham dengan diri kita masing-masing ya. Diri kita masing-masing mana yang terbaik ya, menurut kita.
Kalau memang belum paham ya, makanya disitulah nanti ada peran guru ya, peran guru. Ya, dimanapun Anda, ya, saya kira silakan bisa cari ya, guru ya, atau ustadz atau yang bisa memberikan petunjuk-petunjuk ya. Kalau setelah umumnya ya guru spiritual ya atau apapun itu ya. Jadi kalau yang sudah mondok nyantri, saya kira ya guru-gurunya insya Allah akan selalu mendampingi mereka ya, guru-gurunya ya di sana. Tapi umpamanya yang mungkin ya belum ditakdir untuk mondok atau ngaji segala macam ya silahkan dicari saja gurunya, ustadznya ya. Yang penting baik dan selalu mengajak pada taqarrub ilallah, yang mendekatkan diri kepada Allah, cari di sana. Insya Allah guru-guru yang usul ilallah nanti mereka akan mengarahkan para murid-muridnya untuk selalu ya, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga nantinya apapun yang ada dalam hidup kita juga akan terukur terarah ya, tidak kekurangan juga tidak berlebihan ya. Jadi bekerja terlalu banyak tidak baik ya, karena akan melelahkan. Bekerja terlalu sedikit juga tidak baik juga ya. Artinya nanti tidak produktif ya. Jadi pokoknya santai, jadi apa adanya, semestinya ya, jadi terukur terarah gitu ya. Sehingga ngaji rasa kehidupan ini ya, sudah disampaikan bahwa semua itu ada takarannya, ada dosisnya ya. Jadi bisa juga disimak di penjelasan sebelumnya ya, karena ini nyambung terus dari bab 1, 2, 3 dan seterusnya ini sampai ini sekarang 8. Artinya semuanya ini sudah ada dosisnya. Nah, kalau sudah seperti itu nanti enteng. Pikiran kita ini juga enteng. Ya, pikiran kita juga enteng, selalu bisa menerima kondok qadarnya Allah, takdirnya Allah. Ya, menjalani kehidupan juga enak. Ya, sudah ini takdirnya. Ya. Baiklah, kita masuk pada renungan ya. Pada intinya adalah jangan berlebih-lebihan. Semua sudah ada ukurannya. Ya, kalau pas rasanya itu enak ya, sesuai dosisnya ya. Seperti ya baju ini kalau pas juga enak ya, celana itu kalau pas juga enak. Terlalu longgar juga tidak enak, melorot karena terlalu sempit juga tidak enak ya, sesek nanti ya. Jadi sesuai dosisnya. Semoga kita semua diberikan anugerah berupa pemahaman akan dosis ya, diri ini ya. Jadi semoga semuanya, kita semua diberikan anugerah berupa pemahaman akan dosis diri ini ya, sehingga dapat melangkah dengan baik tanpa berlebihan maupun kekurangan. Itu tadi saya sebutkan ya, kalau memang kita belum bisa memahami diri kita ya, maka ya cari ya guru yang memang bisa mengarahkan kita untuk bisa memahami diri kita. Jadi ngaji rasa kehidupan ini mengajak ya, hati kita, rasa kita ini bagaimana bisa ikhlas ya, terus ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kehidupan ini dengan baik, mengisi kehidupan ini dengan hal yang baik, sehingga nanti insyaallah akan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa berada di surga. Itu semoga istiqomah, tetap semangat saudara-saudaraku semua dimanapun berada, tetap ikuti Ahlis Update, insyaallah majelis atau pengajian yang ngaji rasa ini juga akan kami update ya, tidak harus seperti ini ya. Ini hari Rabu malam Kamis tanggal 23 Desember ya. Dan memang di sini ada acara majelis ngopi ya. Jadi ini saya sedang live dari Pondok Fathul Huda ya. Pondok Pesantren Fathul Huda ini pondok pesantren yang kami bangun ya. Mungkin di beberapa video juga sudah kami kenalkan ya. Dan di sini nanti akan di masih tahap pembangunan nanti. Jadi di sini lokasinya tepatnya di Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Indonesia ya. Ini dekat Pantura nih, jadi mungkin sekitar 200 meter ini Pantura. Monggo bisa mampir ya, mungkin pas lewat di timur ya, ini timur ya. Timur sini ada Taman Nasional Baluran ya. Jadi mungkin kalau ada yang ke Bali pasti lewat sini ya. Sebelum masuk alas ya, sebelum masuk hutan ya, Alas Baluran. Ya, ini tempatnya di situ. Ya, di sini view-nya juga Gunung Baluran ya. Jadi monggo bisa kontak saya, di situ ada nomor saya juga, bisa sharing-sharing ketemu, monggo bisa kopdar ya.
Oke, jadi itu saudara-saudaraku semua dimanapun berada, semoga kita bisa istiqomah selalu dalam kebaikan, dan kami mendoakan Anda semuanya sekeluarga semoga selalu diberikan sehat walafiat, dianugerahi kemudahan, keberkahan, kebaikan dalam tiap aktivitas Anda. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Afu minkum hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.